Oke, kita lanjut ke pivot point. Ya, pivot point jadi begini. Saya buka di Maya dulu. Kalau saya seleksi jari ini, kemudian saya rotate, itu jarinya langsung menekuk dengan rapih ya gitu. Kalau saya buka di Blender, kemudian saya ya ke objek pose mode, kemudian saya seleksi 3 jari ini. Nah, dia tidak langsung menekuk dengan rapih gitu. Karena kenapa? Karena pivotnya itu rada berbeda, atau ya banyak jenis pivot di Blender sendiri. Jadi harus ke individual origin terlebih dahulu, kemudian dia baru bisa merotasi gitu. Bisa menekuk jarinya. Ini juga ternyata rada riggingnya nggak terlalu rapi guys. Oke lah, intinya itu adalah salah satu perbedaan dari pivot point-nya. Kemudian jika di Maya kita ingin menggeser pivot point-nya, kita tekan D kan, biasanya seperti itu. Kemudian kita geser dan ini tidak bisa karena di lock sepertinya dari riggernya. Coba kita cari yang bisa di nih, yang siku bisa dirubah. Kemudian saya tekan D lagi. Nah, pivot point-nya itu berubah ya, bergeser atau ya tidak pada tempatnya gitu ya. Cuman kekurangannya kadang kita susah untuk mereset pivot point-nya gitu. Kita ya jadinya kadang hancur ya, nggak di tempat yang seperti biasanya, atau kembali ke tempat semula gitu guys. Jadi biasanya sih jarang digeser-geser, malahan tuh nggak digeser-geser gitu untuk di Maya. Cuman salah satu kelebihan dari Blender adalah itu tidak perlu menggeser dari pivot point-nya. Kita hanya cukup untuk ini ada namanya kursor, kita seleksi di sini, kemudian saya saya taruh kursor di sini, kemudian saya seleksi ini bisa ke 3D kursor. Nah, dia langsung ke sini. Dia yang jelas pivotnya adalah udah pindah ke sini. Nah, kemudian pengen ke semulanya bagaimana ya? Kita tinggal ganti aja ke individual lagi guys. Nah, itu menurut saya adalah kelebihan dari Blender. Jadi untuk pivot point-nya tuh pivot point ada 5 pilihan. Kemudian untuk pivot point view texture sendiri itu ada di, misalkan di Maya kan di sini ya. Ini view texture, cuman untuk karakter ini dia nggak ada teksturnya sih sepertinya. Jadinya nggak kelihatan. Yang jelas user Maya pasti tahu di sini untuk view teksturnya. Kalau di Blender itu ada di sini. Cuman ini tergantung dari modelernya guys. Biasanya tuh kalau di view tekstur ingin terlihat rapih ya, sebenarnya itu bukan divisi animator ya untuk agar bisa menampilkan view tekstur yang rapi, tapi tentunya animator itu memunculkan view tekstur di mana dia animate dan playbase itu teksturnya harus keluar. Biasanya sih saya menggunakan ini guys, viewport shading. Hanya saja ini terkadang membuat performa visi jadi capek ya, tergantung spek sih. Kalau ini kan ringan di saya gitu karena speknya ya lumayan lah, tapi menurut saya bagus kelihatannya. Cuman ya tentunya kelemahannya tadi tergantung spek. Jadi biasanya ini saya gunakan kalau lagi playbase aja sih di viewport shading. Kalau nganimate biasa ya biasanya di viewport shading aja gitu. Terus kalau misalkan harusnya kan teksturnya di sini tekstur aktif, tapi karena karakter ini teksturnya gak kelihatan rapi untuk diaktifkan, jadi material aja. Yang jelas ini view teksturnya di sini ya.
sini, terus sini. Atau kalau visinya bagus ya di sini. Asalkan jangan di sini. Ini view render, ntar bisa berat. Yang jelas view tekstur kembali lagi pasti sering digunakan oleh animator. Kemudian show adalah memunculkan rig, bukan rig ya. Jadi di sini nih Maya deh, pasti user Maya tahu. Misalkan kita non dulu nih, kita hanya perlu menampilkan polygon dan rignya dari riggingnya. Ini biasa dilakukan oleh para animator tuh biasanya begini, 2, atau juga biasanya saya sih image plane, kemudian motion trail, tapi ini jarang. Yang jelas biasanya tuh hanya 2 ini saja yang sering ditampilkan oleh para animator. Kalau Blender itu dimana, yaitu ada di sini. Nah, misalkan hanya ingin menonaktifkan view rig, misalkan ya ingin disembunyiin, ya kita uncek aja bounce. Kemudian 3D cursor annotation, ya ini bisa dicoba-coba aja deh kayak grid gitu, cuman ya jarang dimati-matiin sih kalau saya sendiri ya. Terus untuk ini biasanya unshow gitu, unshow dari gitu semuanya. Cuman ya jangan dimatiin lah, orang kita perlu ya. Kalau di Maya kan di sini nih mati manipulator. Paling biasanya dimatikan kalau di view kamera. Nanti kita akan ke view kamera. Oke, kemudian isolate select tuh seperti ini. Misalkan ada objek banyak, saya hanya ingin menampilkan si karakternya aja, karakter Ray. Ya saya tinggal seleksi ini, kemudian seleksi isolate, aktifkan isolate select. Nah, hanya ini yang muncul, yang lainnya itu terhidden gitu ya, disembunyikan. Kemudian di Blender, misalkan saya hanya ingin menampilkan si karakter Snow, biasanya di sini saya select terlebih dahulu, kemudian tekan Shift dan H. Nah, hanya Snow aja yang muncul, dan ini dari rignya sih. Kita bisa juga sembunyiin aja nih. Oke. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau di Maya itu pakai isolate selection. Kalau di Blender saya biasanya memakai yang tadi. Kalau misalkan ingin dimunculkan tinggal Alt dan H. Nah, ini muncul lagi. Kalau di Maya tinggal di matikan aja.